Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu, widaiswara dan pengampu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang berbahagia, berjumpa kembali dalam video saya, Strategi Pembelajaran Latsar CPNS Agenda 1. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, strategi delivery materi Agenda ke-1. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diamanahkan seluruh calon pegawai negeri sipil harus mengikuti pelatihan yang dinamakan dengan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pada tahun 2022 telah keluar Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 terkait dengan perubahan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan tersebut secara lebih rinci lagi, secara lebih teknis disampaikan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 dan Nomor 14 Tahun 2022. Secara umum, penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terbagi menjadi 3 model. Model yang pertama, model klasikal. Yang kedua, model yang direkomendasikan dan pada hakikatnya seluruh pelatihan dasar ini mengacu pada model ini, yaitu blended learning. Di mana dalam blended learning terdapat 3 tahapan, mulai dari pelatihan mandiri melalui MOC, distance learning yang di dalamnya ada e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran secara klasikal. Dan model yang ketiga, distance learning, di mana pelaksanaan model distance learning ini hanya dilaksanakan dalam kondisi atau keadaan tertentu. Dari ketiga model ini dituangkan dalam kurikulum pelatihan dasar yang terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama, sikap perilaku bela negara. Di dalamnya ada 3 mata pelatihan, mulai dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Dan agenda yang kedua, nilai-nilai dasar ASN. Agenda yang ketiga, kedudukan dan peran PNS menuju smart ASN. Dan yang terakhir, habituasi. Pada kesempatan ini, saya akan fokus menyampaikan strategi agenda ke-1, sikap perilaku bela negara. Tahapan pertama, pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yaitu pembelajaran mandiri melalui MOC, Massive Open Online Course, di mana MOC ini sama seperti tahun yang lalu. Mulai rekan-rekan peserta login sampai kepada tahap post-test yang semuanya melalui tools yang telah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pembelajaran melalui MOC atau belajar mandiri ini disampaikan dalam 3 hari. Setiap hari, rekan-rekan peserta akan mendapatkan materi atau secara mandiri belajar selama 3 jam pelatihan. Sehingga total agenda ke-1, rekan-rekan peserta mendapatkan materi melalui MOC selama 9 jam pelatihan. Tahap yang kedua, dalam pelatihan dasar CPNS agenda ke-1 ini, yaitu pembelajaran distance learning. Rekan-rekan pengampu yang berbahagia, ada perbedaan antara Perlan nomor 1 2021 dengan peraturan terbaru saat ini. Dalam peraturan terbaru disampaikan sinkronus untuk agenda 1 mempunyai porsi 5 jam pelatihan, dan asinkronusnya mempunyai porsi 22 jam pelatihan, sehingga
Perbedaan ini memberikan ruang kepada rekan-rekan para pengampu untuk lebih jauh, untuk lebih leluasa menggali dan juga mendelivery materi yang disampaikan kepada rekan-rekan peserta. Skenario pembelajaran distance learning agenda ke-1 yang akan kita laksanakan melalui sinkronus dan asinkronus memungkinkan bagi kita selaku pengampu pelatihan dasar CPNS dilaksanakan dalam 4 skenario berikut ini. Keempat skenario ini dapat Bapak dan Ibu rekan-rekan pengampu laksanakan dengan memperhatikan efektivitas pembelajaran, urgensi dari materi-materi yang dapat kita berikan, dan juga ketepatan materi serta strategi yang akan Bapak dan Ibu sampaikan kepada rekan-rekan peserta. Selanjutnya, dalam memilih skenario yang akan kita laksanakan selama menyampaikan materi agenda ke-1, kita mesti memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari rekan-rekan peserta. Untuk mencapai pembelajaran tersebut dalam tahap sinkronus yang diberikan selama 5 jam pelatihan, setidaknya kita dapat isi dengan pertama, perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta. Hal ini perlu dilakukan karena agenda ke-1 merupakan ajang pertama bertemunya antara rekan-rekan peserta latsar dengan fasilitator. Yang kedua, dapat kita isi juga dengan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman rekan-rekan peserta terhadap pembelajaran mandiri melalui MOOC yang telah mereka laksanakan. Ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi kita, sejauh mana mereka memahami pembelajaran mandiri itu. Jangan sampai tujuan pembelajaran kita di tahap kedua ini tidak inline atau tidak nyambung dengan pembelajaran sebelumnya. Dan yang ketiga, penjelasan tugas individu dan kelompok. Tugas individu dan kelompok ini yang kita berikan sebagai trigger, sebagai pemicu dalam pelaksanaan pembelajaran asinkronus. Kemudian, untuk sinkronus selanjutnya, dapat kita lakukan evaluasi dan pendalaman pembelajaran pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kita tempatkan di hari yang kedua, maka kita laksanakan ini sebagai evaluasi dan pendalaman dari pembelajaran pada hari yang pertama. Dan hari yang ketiga atau pembelajaran berikutnya pada sinkronus ini dapat diisi dengan pengecekan progres pengerjaan tugas individu maupun kelompok, paparan tugas individu maupun kelompok, dan pemberian umpan balik, serta diakhiri dengan penjelasan atau pengenalan awal untuk tahap klasikal. Hal ini dilaksanakan karena ini merupakan hari terakhir bagi pertemuan dengan agenda ke-1 melalui interaksi dengan pengampunya. Untuk asinkronus, kita dapat memberikan strategi kepada rekan-rekan peserta melalui 2 penugasan. Penugasan pertama, penugasan individu, bisa disampaikan berupa penyusun rencana aksi bela negara, membuat learning journal atau rangkuman dari materi-materi yang mereka dapatkan selama pembelajaran di hari tersebut, juga membuat analisis isu baik itu global maupun internasional. Hal ini supaya kita bisa benar-benar melihat sebagaimana amanat yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran menitik beratkan kepada praktek. Tahap berikutnya, tugas individu juga dapat diberikan dengan membuat perjanjian komitmen bela negara dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara antara peserta dengan pimpinannya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari dan didapatkan dalam pelatihan dasar ada keberlanjutannya. Bahwa kegiatan ini bukan hanya kebutuhan untuk pelatihan, tapi merupakan kebutuhan dan akan ditindaklanjuti melalui perjanjian ini.
dengan atasannya sebagai kontrak kerja mereka selama menjadi aparatur sipil negara, bahwa mereka akan menjalankan tugas sebagai ASN dengan komitmen bela negara. Selanjutnya, untuk tugas kelompok, kita dapat memberikan penugasan kepada rekan-rekan peserta berupa membuat video kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ini sebagai bentuk branding mereka. Kita sebagai aparatur sipil negara bangga melayani bangsa, terutama diwujudkan dalam bangga sebagai bagian dari bangsa dan negara, di mana video kampanye ini bisa diupload, bisa disimpan di dalam media sosial masing-masing peserta. Ini juga kampanye bertujuan bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kita sebagai aparatur sipil negara bangga sebagai anak bangsa, bangga bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di bagian akhir, dalam asinkronus, kita juga dapat memberikan kepada rekan-rekan peserta penugasan berupa membuat roadmap membangun kesiapsiagaan bela negara individu. Apa yang akan dilaksanakan ke depan? Bagaimana tekad kita membangun kesiapsiagaan bela negara dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Setelah selesai mengikuti pembelajaran tahap kedua atau distance learning, maka rekan-rekan peserta memasuki tahap yang ketiga, yaitu klasikal. Klasikal tidak ada perubahan, agenda ke-1 disimpan pada hari yang ketiga dengan alokasi waktu 12 jam pelatihan. Yang 12 jam pelatihan itu saya membuat strategi diisi dengan pertama, praktek kesiapsiagaan bela negara. Sesi selanjutnya dalam tahap klasikal agenda ke-1 ini dapat diisi dengan kegiatan praktik permainan membangun tim dan pemaknaan. Dan tahap berikutnya atau sesi berikutnya diisi dengan paparan laporan aksi bela negara dan pembulatan materi dari pengampu. Pembulatan ini diperlukan untuk mereview dari tahap pertama MOC sampai kepada tahap klasikal yang merupakan penutup dari agenda ke-1. Dan tahap akhir yaitu pelaksanaan API Semangat Bela Negara. Itulah strategi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan Yudi Suara, rekan-rekan pengampu agenda ke-1 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Demikianlah rekan-rekan sekalian strategi pembelajaran Latsar CPNS agenda ke-1. Tentunya rekan-rekan Widai Suara, rekan-rekan pengampu dapat mengembangkan strategi ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Yang pasti semua strategi yang diberikan mengacu kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan juga modul yang telah disampaikan. Semoga ikhtiar kita mengantarkan rekan-rekan peserta Latsar menjadi aparatur sipil negara yang kompeten dan mempunyai kecintaan terhadap bangsa negara dapat terwujud. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.